teman Buya. Hai hai hai, ketemu lagi yang jelas ulik-ulik itu bersama Buya lah. Nah, hari ini Buya akan memberikan ilustrasi atau kegiatan-kegiatan kami bersih-bersih toko dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek. Nah, tak terasa kan eh kurang lebih 3 hari lagi kita akan merayakan Imlek. Nah, biasanya kan kalau kita ya di rumah kita pikir gini kan, kalau udah mau hari raya contohkanlah kayak kita misalnya kita mau hari raya Idul Fitri, yang kita kita pasti sibuk itu semua dibersihkan, segala diganti baru. eh, Apalagi yang Islam ya, dari dari 1 sampai 10 itu semua dibersihkan, semua yang udah lama itu dibersihkan, diganti-ganti ya. Nah, tetapi ternyata terjadi juga itu di toko. Nah, kalau di toko di sini eh, tidak hanya hampir rata ya mereka di sini, kita itu juga wajib dan sangat wajib membersihkan toko juga. Kalau Buya pribadi kan biasanya dulu memikirnya gini ya, pemikiran Buya apa sih gini, oh rumah ya kan dibersihkan, buat apa toko dibersihkan, toko kan cuman ya tempat-tempat transaksi jual beli. Ternyata mungkin udah tradisi atau juga udah rutinitas orang-orang di sekitar sini, groceran sekitar sini, kalau udah mau menyambut hari raya Imlek, kita tuh wajib dan sangat diwajibkan untuk membersihkan toko, entah itu gantungannya yang dilap-lap, entah itu susunan barangnya di gudang dirapikan atau lantainya dipel ulang. Iya sih, setiap hari kita juga seperti biasa lah kan, nyapu, ngepel, ngelap-ngelap itu udah jadwal kita udah ada masing-masing. Tetapi kalau ini nih memang sedikit ditambah. Nah, jadi kalau misalnya kan hari-hari kita cuma nyapu, ngepel, ngelap itu di dalam-dalam aja. Tapi kalau udah mau Imlek ini, sampai-sampai gerbangnya pun juga kita bersih-bersihkan, dan sampai-sampai nama toko aja itu kita sampai harus panjat untuk membersihkannya. Nah, jadi kesimpulannya dari sini, ternyata tuh bukan hanya rumah kita saja, tetapi toko tempat kita transaksi juga harus kita perhatikan. Jadi jangan ibaratnya bahasa Pontianak di sini bilang kita belebak, toko pun juga ikut belebak gitu, atau kita imbel, toko juga imbel jahit. Bagaimana ya, ibaratnya udah tradisi, jadi peraturan seperti itu ya udah kita ikuti. Nah, di video Buya ini akan Buya beri sedikit video, atau cuplikan video, karena tadi Buya juga sempat buat video di atas. Jadi Buya akan melihatkan kepada teman-teman penampakan lantai 3, penampakan lantai 2, serta susunan barang-barangnya. Oke, seperti biasa, kalian suka videonya, kalian komentari, dan kalian subscribe, tambahlah subscribe-nya. Assalamualaikum teman Buya, ini adalah pemandangan di lantai 3 ya, seperti ini pemandangannya. Kenapa hari ini Buya ngevlognya itu di lantai 3? Dikarenakan hari ini kita lagi beberes-beres karena dalam menyambut hari raya Imlek ya pastinya. Jadi bukan hanya rumah saja, tetapi toko juga itu harus kita bersih-bersihkan seperti ini. Nah, kebetulan susunannya sudah rapi seperti ini. Jadi Buya akan memberikan gambaran kepada teman-teman kayak gini lah dia, susunan barang di grosiran. Nah, karena ini udah dirapikan, udah disusun segala macam, jadi penampaknya seperti ini. Nah, kalau sudah rapi susunannya seperti ini, nanti kita juga lantainya udah pasti dipel juga. Jadi kesimpulannya itu tidak hanya kalau kita mau hari raya atau segala macam hanya rumah, tapi toko juga itu perlu dibersihkan, biar ya sekalian lah ibaratnya di makeover sedikit, jadi biar kinclong. Nah, susunnya seperti ini ya. Oke, nanti akan Buya lanjutkan lagi, kita ke lantai 2, ditunggu. Nah, sekarang Buya ini lagi udah mau arah ke lantai 2. Maaf ya, tadi videonya Buya stop dikarenakan Buya harus ngepel juga. Nah, sekarang Buya di lantai 2 ini.
Nah, kalau di lantai 2 ini barangnya lebih banyak, maksudnya lebih banyak daripada lantai 3. Nah, dikarenakan kenapa? Mungkin kalian yang menyaksikan video ini berpikir begini ya, kenapa barang di lantai 2 tidak dinaikkan ke lantai 3? Nah, simpel sekali jawabannya, kalau semuanya di lantai 3, eh, terlalu lama juga kodenya. Jadi kalau misalnya nih, katakan contoh ya, kode ini ini kan kode toko kita kan, disimpan ke lantai 3. Nah, takutnya orang belanja itu eh, terlalu lama menunggu kita mengambil barang ke lantai 3, turunkan ke lantai lantai dasar, itu agak lama. Nah, jadi lantai 2 ini memang lebih lebih banyak barang-barangnya. Ini adalah gambar di grosirannya seperti ini. Ini ruang depan ya. Tuh ada sapu, ada pel. Memang kita lagi bersih-bersih juga. Jadi barangnya sekalian dirapikan, disusun sesuai kode, sesuai urutan. Nah, ini kan kodenya sesuai urutan. Nah, terus di lantai 2 ini kita juga ada kamar. Nah, kamar ini kadang-kadang tempat Buya, teman-teman untuk beribadah, yang misalnya mau sholat ya, kita di sini bisa sholat. Ini ya juga ada tempat pembuangan, yaitu WC. Nah, seperti ini penampakannya. Nih di bawah juga lagi penuh, sangat banyak ya. Jadi teman-teman yang belum tahu, kalau Buya belanja itu ya kayak gini nih. Misalnya satu model, misalnya nih ya, satu model ini, satu model nih ya, warnanya seperti ini ada ini, berarti tetap dijual 3, berarti ada yang double nanti ya. Nanti kalau masalah warna itu Buya akan ulik-ulik kepada teman-teman. Sekarang Buya hanya menunjukkan gambaran dari susunan, dari kode-kode kita. Jadi kalau di sini grosiran kita misalnya ambil barang itu pakai kode. Jadi nanti kita tugasnya itu kalau kita yang order, kita catat itu kodenya. Misalnya kodenya minta kode ini nih, yang putih ini kan kode di sini. Nah, jadi nanti si anak gudang mengambil kode ini. Oke, nanti akan Buya lanjutkan lagi. Buya lanjut untuk membersih-bersih. Nanti videonya dilanjut lagi. Oke, ditunggu. Hai. Nah, teman-teman, setelah tadi mungkin kalian telah melihat video Buya yang di lantai 3, yang di lantai 2, terus yang mungkin di kamar. Oh, di kamar juga ada, Buya berikan sedikit videonya. Jadi seperti biasa ya. Seperti biasanya kalian komentari kita mau bahas apa lagi, terus komentar setelah kalian mau komentar apa, entah itu tentang penampakan toko, entah itu tentang rutinitas Buya, entah itu apa lagi, dan kalian maunya kita ngebahas apa lagi. Yang pasti tujuannya di setiap video Buya ini adalah kita sama-sama belajar, biar kita sama-sama mengintrospeksi diri. Kalau teman-teman ada yang menyaksikan Buya kebetulan juga profesinya kita sama, jadi seperti itulah tadi tujuannya, untuk kita sama-sama belajar dan yang jelas menjadi seorang pelayan yang baik dan juga menjadi pembeli yang baik pastinya. Seperti biasa, jangan lupa disukai, di subscribe, tambahlah subscribe-nya. Assalamualaikum.